Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang pertama dan paling utama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, keringanan langkah kita, sehingga pada hari ini, di pagi hari yang cerah ini, kita dapat memenuhi undangan dan dari Dinas Lingkungan Hidup. Selawat dan salam mari kita hadirkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan selalu kita memohon banyak bersolawat atas beliau, dengan izin Allah kita telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, acara kita mulai. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Desa Sampali, Bapak Muhammad Ruslan, dan yang terhormat Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kemudian yang terhormat dari konsultan Ibu Dr. Setia Megawati Hudazul MSI, yang sama kita hormati Ketua BPD Desa Sampali, Ketua LPM Desa Sampali, dan yang sama kita hormati Bapak-bapak kepala dusun beserta warga masyarakat yang sengaja kita undang berhadir pada hari ini. Dalam hal ini, di pagi hari ini, acara kita adalah tentang konsultasi publik AMDA dari Dinas Lingkungan Hidup. Baik, saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dari pembawa acara, saya sendiri. Kemudian sambutan dari Kepala Desa Sampali yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ruslan. Kemudian arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Kemudian yang kelima, pengantar dari manajemen PT Kuala Namu Bina Mitra Lestari, mungkin disampaikan nanti yang mewakili. Kemudian pemaparan rencana pembangunan perumahan yang berada di Jalan Teologi Raya Desa Sampali Kecamatan Percetuan, dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh konsultan kita, yaitu Ibu Dr. Setia Megawati Hudazul SKMMSI. Dan kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab, kemudian nanti ramah tamah dan ditutup selesai. Untuk itu tidak memperpanjang kalam agar acara ini kita segera laksanakan, mari sama kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Desa Sampali, yaitu oleh Bapak Muhammad Ruslan. Waktu dan tempat kami persilakan. Kayaknya lemas banget ya Pak. Ada yang belum sarapan Pak? Jadi kita sarapan dulu, baru kita kafe konsultasi publik. Ada? Belum? Saya ulangi, selamat pagi semuanya. Tepuk tangan dulu buat semua, buat Ibu Wati sebagai Lingkungan Hidup, Bapak Kades, Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Ibu Atini Marpaung selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Muhammad Ruslan. Yang kami hormati Bapak Manajemen dari PT Kuala Namu Bina Mitra Lestari. Yang kami hormati Bapak Ibu para masyarakat, Bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak Ibu tokoh adat yang kami muliakan. Izinkan saya mempresentasikan 10 menit saja
Mohon izin Bapak, kertas yang ada di depan Bapak Ibu agak disingkirkan 10 menit saja supaya kita bisa fokus. Setelah ini kita buat saran tanggapan 2 sesi. Jadi saran tanggapan baik positif maupun negatif mohon dibantu kami dalam penyusunan dokumen AMDAL rencana perumahan dari PT Kuala Namu Bina Mitra Lestari. Baik. Rencananya PT Kuala Namu Bina Mitra Lestari akan membangun perumahan sebanyak 475 unit di lahan kurang lebih 107.000 meter persegi atau kurang lebih 10,7 hektar dan luas bangunan 76.803 meter persegi. Berikut ini adalah sampelnya. Ada beberapa perumahan, ada ruko dan juga lapas yang akan dibangun. Berdasarkan Permen LH Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 bahwa setiap usaha dan atau kegiatan dengan luas lahan kurang lebih 5 hektar dan atau luas bangunan 10.000 meter persegi masuk dalam kategori wajib AMDAL. Seperti yang sudah dikemukakan oleh Ibu Kepala Dinas tadi bahwa dokumen AMDAL, dokumen UKLPR ataupun SPPR merupakan dokumen hukum. Maka ketika kami menyusun dokumennya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena luas bangunan adalah di atas 10.000 meter persegi, maka kegiatan pembangunan perumahan merupakan wajib AMDAL dengan kategori C. AMDAL ada 3 kategori A, B, dan C. Nanti untuk teknisnya kita akan diskusi ketika kita melakukan sidang komisi nanti. Ada para masyarakat yang akan mewakili kami untuk memberikan saran tanggapan ketika sidang komisi nanti. Boleh saya tahu Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar kata AMDAL? Sudah mendengar Bapak? Satu. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Wes mantap Bapak. Kalau kuliah dapat nilai A ya Pak. Kalau ada A++ ya Pak. AMDAL adalah analisa mengenai dampak penting. Kenapa dia dampak penting? Karena memang sudah terjadi perubahan mendasar di rona lingkungan ketika perumahan sudah dibangun. Dulu yang merupakan mungkin lahan-lahan tanah rumput, nah ketika dibangun sudah menjadi bentuk perumahan dan ruko. Nah AMDAL di situ pada tahap perencanaan. Jadi kalau sudah ada bangunan, maka dokumennya bukan dokumen perencanaan lagi, disebut sebagai dokumen yang sudah existing. Dalam peraturan kita untuk dokumen existing ada dokumen evaluasi lingkungan dan dokumen DPLH. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar untuk jenis kegiatan ini. Nah tujuan dari AMDAL adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Ya, jadi bukan dokumen AMDAL adalah bukan dokumen sembarangan yang ketika kita disusun tebal-tebal jadi tempat bantah, tapi adalah merupakan dokumen hukum sebagai dasar perizinan berusaha dan itu merupakan dasar perusahaan atau pemelaksana kegiatan bagaimana dia mengelola dampak lingkungan yang terjadi akibat dari rencana kegiatan perumahan. Diperkirakan dampak positif yang akan timbul dari rencana pembangunan perumahan adalah terbukanya kesempatan kerja, terbukanya kesempatan berusaha. Artinya ketika terjadi terbukanya kesempatan kerja maka terjadi peningkatan berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya adalah penurunan kualitas udara. Kenapa terjadi penurunan kualitas udara? Mungkin ada mobilisasi peralatan material, mobilisasi
alat angkut ketika mengangkut bahan-bahan material ke lokasi kegiatan. Kemudian ada peningkatan kebisingan dan penurunan kualitas air permukaan. Dampak positif dan dampak negatif inilah yang akan diminimalkan dampaknya di dalam kajian dokumen AMDAL. Ya, pahami Pak, Bapak sampai di sini? Oke, lanjut. Seperti sudah saya sebutkan di awal bahwa dokumen AMDAL adalah dokumen hukum. Maka ketika kami menyusun sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelola lingkungan hidup. Ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Turunannya adalah PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelola lingkungan hidup. Kemudian ada Permen LH Kan nomor 4 tahun 2021 tentang daftar usaha yang wajib AMDAL, UKMPL dan SPPR. Selanjutnya adalah PP 05 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berdasarkan risiko. Nama manfaat AMDAL adalah sebagai dokumen perencanaan dalam pembangunan wilayah, kemudian membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup, kemudian memberikan masukan untuk penyusunan DED, Detail Engineering Design, kemudian memberikan masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan lingkungan. Nah, pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen AMDAL ada pemrakarsa, ada pemerintah dan masyarakat. Karena dokumen AMDAL adalah dokumen hukum, maka ada 6 aspek yang harus kami kaji di dalam dokumen AMDAL, yaitu aspek fisika, aspek kimia, aspek biologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Untuk fisika kimia, aspek yang perlu dikaji adalah kualitas udara, kebisingan, getaran. Kalau untuk sosial ekonomi budaya, aspek yang dikaji adalah kesempatan kerja, peluang usaha, sikap dan persepsi masyarakat. Untuk kesehatan masyarakat, aspek yang dikaji adalah prevalensi penyakit, status gizi, kemudian data 10 besar penyakit yang akan diambil dari puskesmas. Nah, ini adalah bagian dari proses penyusunan dokumen AMDAL. Ini yang disebutkan oleh Ibu Kepala Dinas tadi. Setelah dilakukan penapisan, maka kegiatan ini adalah merupakan wajib AMDAL. Setelah itu dilakukan pengumuman koran. Pengumuman koran sudah ditayangkan di koran Tribun hari Kamis tanggal 24 November. Kemudian di konsultasi publik yang kita lakukan saat ini. Setelah ini 10 hari kita akan melakukan sidang untuk rangka acuan AMDAL. Kemudian setelah itu ada RKPR. Kalau dia layak secara teknis, maka akan dikeluarkan SKKLH-nya, surat keputusan kelayakan lingkungan. Sebagai informasi bahwa dokumen AMDAL ada 3, terdiri dari 3 dokumen. Dokumen rangka acuan, dokumen AMDAL, beda AMDAL sama AMDAL ya Pak. Dokumen AMDAL dan dokumen RKPR. Nah, acuan pemberangkasa dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah dokumen yang ketiga, dokumen RKPR. Kalau Bapak pernah dengar, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kegiatan ini sebelum kami melakukan sidang teknis penyusunan dokumen rangka acuan, kami menunggu saran tanggapan dari Bapak Ibu selama 10 hari. Setelah 10 hari baru kami melakukan sidang rangka acuan. Nah, saran tanggapan Bapak Ibu tadi dapat Bapak sertakan ke kantor Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang, kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, atau ke kantor Bupati Deli Serdang, atau ke kantor Gubernur Sumatera Utara. Mungkin Bapak Ibu pernah bertanya nih, kenapa nggak semua masyarakat yang di desa Sampali diundang? Kenapa cuma ini saja? Atau kenapa tidak di luar desa Sampali juga diundang? Ada beberapa desa di Kecamatan Percusetuan. Kenapa cuma desa Sampali saja? Yang pertama jawabannya
adalah bahwa lokasi kegiatan kita berada di Desa Sampali. Nah, yang diundang adalah masyarakat yang terdampak langsung dari rencana kegiatan perumahan. Terdampak langsung adalah maksudnya yang menerima manfaat dan kerugian secara langsung. Yang kedua, yang diundang adalah masyarakat yang punya perhatian di luar Desa Sampali terhadap Desa Sampali. Oke, Pak. Masyarakat yang punya perhatian terhadap Desa Sampali ataupun kegiatan ini di luar Desa Sampali. Yang ketiga adalah ASN. ASN itu Bapak tahu semua ya, lembaga suara di masyarakat. Ini sudah saya sebutkan tadi, penyampaian saran, tanggapan, pendapat ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan dalam bahasa apa ya Pak, bahasa Jawa atau bahasa Batak atau bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan peraturan Indonesia. Kemudian saran tanggapan tersebut dapat disampaikan ataupun dilakukan dengan melalui dan atau pemerintah daerah, perguruan tinggi ataupun ASN. Demikian Bapak Ibu, paparan singkat dari kami. Kami mohon saran tanggapan dari Bapak Ibu demi penyusunan dokumen kesempurnaan dokumen anggaran yang akan disusun. Kami kembalikan ke moderator.